Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak semuanya kelas 10 yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana karena limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mengkaji isi matan kitab Safinatun Najah. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan pada hari kiamat kelak. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini materi yang akan kita bahas atau bab yang akan kita bahas dalam kitab Safinatun Najah adalah tentang air. Di sini sudah sajikan matan kitab yang membahas tentang air sedikit dan air banyak. Ini maksudnya adalah takaran air yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Nah, begitu maksudnya. Baik, kita bacakan dulu matan kitabnya. Setelah itu nanti kita akan bahas satu persatu daripada matan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Faslun. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu maduna kullataini wal katsir kullatani fa akthar. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasah fi wa illam yataghayyar wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Baik, kita lihat di sini makna dari makna satu persatu kalimatnya. Al-ma'u qalilun wa katsir. Itu maksudnya adalah air yang digunakan untuk bersuci itu terbagi menjadi dua macam. Qalilun wa katsirun. Qalil yaitu air sedikit, wa katsirun dan air banyak. Al-qalilu maduna kullatani. Jadi air sedikit itu adalah maduna kullatani, adalah air yang belum mencapai ukuran 2 kullah. Lalu wal katsiru kullatani fa aktsar. Dan air yang banyak itu adalah air yang mencapai ukuran 2 kullah. Jadi kalau ukuran 2 kullah itu berapa? Yaitu kurang lebih 245 liter atau kira-kira 217 liter. Ini menurut Al-Habib Zain bin Smith. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ukuran wadah ya atau ukuran tempat, bak misalnya, bak mandi, itu ukurannya kira-kira sekitar 62,4 cm persegi dikali 62,4 cm persegi dikali 62,4 cm persegi atau yang melebihinya. Jadi kalau misalnya dibulatin ya, jadi sekitar ukuran 63 cm kubik. Nah, itu ukuran 2 kullah kalau kita menggunakan bak yang ukuran persegi. Tapi kalau misalnya menggunakan bak yang bulat ya atau blong yang biasa kita gunakan di asrama itu blong, maka ukurannya kita menggunakan yang liter, pakai yang ukuran liter. Jadi nggak bisa kita pakai ukuran 63 cm kubik. Nah, kita ikuti yang ukuran liternya, yaitu kira-kira kurang lebih 245 liter gitu ya. Selanjutnya atau lebih dari ukuran itu lebih baik begitu. Maka kalau seandainya kurang daripada ukuran 245 liter misal, nah itu dikhawatirkan nanti dia termasuk dalam kategori air yang kurang dari 2 kullah, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasah fi wa illam yataghayyar. Air sedikit itu jika yatanajjasu, jika kejatuhan najis ya.
Jadi biwuqu'in najasah, kejatuhan najis, fi ke dalam air yang sedikit itu, wa illam yataghayyar. Nah, maka air itu dihukumi air mutanajis. Wa illam yataghayyar, walaupun dia tidak berubah. Maksudnya nggak berubah sifatnya. Begitu. Nanti akan dijelaskan maksud daripada kalimat ini. Kita lanjutkan dulu terjemahan matanya. Al-qalilu maduna al-kullataini. Jadi yang dimaksud dengan air sedikit itu adalah air yang belum mencapai 2 kula. Wal ma'u katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Jadi kalau yang air sedikit itu adalah air yang belum mencapai 2 kula, tapi kalau air yang banyak itu adalah air ketika dia kejatuhan najis, dia tidak akan dihukumi mutanajis kecuali jika berubah salah satu dari sifatnya, yaitu berubah rasanya, warnanya, ataupun baunya. Nah, ini rujukannya itu berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana di sini disebutkan bahwa si Abdullah bin Umar itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang air yang terdapat di gurun, yang mana air tersebut sudah dicemari oleh hewan-hewan buas. Maka beliau bersabda, ketika air mencapai 2 kula, maka tidak mengandung kotoran. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Dalam riwayat lain, kata kotoran diganti dengan baiklah, kita masuk kepada syarah, yaitu penjelasannya. Jadi air itu ada beberapa jenis dan pembagiannya. Jadi air yang digunakan untuk bersuci itu nanti akan terbagi dalam 5 kategori. Jadi yang pertama kita akan bahas air, kategori yang pertama air yang suci dan mensucikan. Jadi air yang suci dan mensucikan itu boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda lain. Jadi maksudnya di sini selain digunakan untuk berwudu, maka airnya itu boleh dipakai untuk menyucikan benda lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi dan belum berubah keadaannya. Contohnya, yang pertama adalah air hujan, kemudian air laut, kemudian air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Kemudian ada jenis air yang suci dan mensucikan, namun airnya mengalami perubahan. Tetapi perubahan air ini tidak menghilangkan keadaan air ataupun sifatnya. Nah, perubahan ini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama itu karena tempatnya. Contohnya itu air yang berubah karena tempatnya adalah air yang tergenang. Ya, lalu kemudian yang kedua adalah air yang mengalir di batu belerang. Ya, jadi maksudnya kalau air yang tergenang bagaimana? Yaitu air yang tergenang tapi jumlahnya itu dia melebihi dari 2 kula, bukan air yang tergenang misalnya di jalan, di pinggir jalan. Nah, itu kan airnya kurang dari 2 kula. Maka yang seperti itu tetap tidak bisa dikatakan air suci dan mensucikan. Jadi kemudian faktor yang kedua adalah berubah karena lama tersimpan. Contohnya air kolam. Nah, air kolam itu dia bisa mengalami perubahan karena beberapa hal. Misalnya karena plankton yang ada sehingga mengubah warna. Tapi air kolam ini tetap dihukumi air yang suci dan mensucikan. Begitu. Karena tadi dia ukurannya tidak kurang dari 2 kula dan sifatnya tidak
hilang, ya, tidak berubah. Yang ketiga, faktor terjadinya sesuatu pada air tersebut yang disebabkan oleh ikan yang hidup di air tersebut ataupun plankton, sehingga misalnya mengubah dari warna air itu, jadi berubah secara natural, secara alami. Itu airnya tetap dihukumi air yang suci dan mensucikan. Lalu kemudian faktor yang keempat adalah berubah karena tanah yang suci. Begitu juga perubahannya karena sulit dihindari. Contohnya, air itu berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air tersebut. Jenis yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Jadi, hukum air ini dia hukumnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu ataupun digunakan untuk berwudu. Yang termasuk dalam bagian ini ada 3 macam air, yaitu yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya, air kopi, teh, dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua, air yang sedikit. Jadi air yang suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang sedikit, yaitu yang ukurannya kurang dari 2 kula, yang mana sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, sementara air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Jadi ukurannya nggak bertambah. Jadi karena sudah terpakai, dia ukurannya menjadi semakin berkurang dari 2 kula. Maka air jenis ini dianggap air yang suci tetapi tidak mensucikan. Lalu kemudian yang ketiga adalah air pohon-pohonan atau air buah-buahan. Contohnya air yang keluar dari tekukan pohon kayu atau yang biasa disebut dengan air nira, atau air kelapa, atau air dari perasan buah, dan lain sebagainya. Kemudian jenis air yang ketiga adalah air yang terkena najis atau yang biasa disebut dengan air mutanajis. Jadi air mutanajis itu adalah air yang hukum asalnya suci tetapi kemudian menjadi najis karena kejatuhan benda najis. Jadi yang termasuk dalam bagian ini ada 2 macam. Yang pertama adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Jadi air ini tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci ataupun untuk membersihkan sesuatu. Jadi baik airnya sedikit ataupun airnya banyak, sebab hukumnya juga tetap najis. Jadi maksudnya di sini baik airnya sedikit ataupun banyak. Sedikit itu adalah yang kurang dari 2 kula. Jadi kalaupun banyak tapi dia berubah sifatnya. Jadi berubah salah satu sifatnya, entah itu berubah warnanya disebabkan najis yang masuk, yang kejatuhan tadi ke dalam air itu. Nah, maka itu dihukumi najis. Lalu kemudian yang kedua, air yang terkena najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Dia mutanajis, terkena najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi kalau air ini sedikit, artinya kurang dari 2 kula, maka dia tidak boleh dipakai lagi. Seperti yang poin A yang sudah dijelaskan tadi. Tapi jika air tersebut banyak, artinya 2 kula atau lebih, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Lalu kemudian hadisnya itu bersumber dari Abdullah bin Umar, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang air yang terdapat di gurun, yang mana air tersebut sudah dicemari oleh hewan-hewan buas. Maka beliau bersabda, ketika air mencapai 2 kula maka tidak mengandung kotoran. Jadi maksudnya di sini apabila air mencapai 2 kula tidak dinajisi oleh sesuatu kecuali bila berubah rasa, warna ataupun baunya. Nah, ini menurut redaksinya Imam Syafi'i dan Ahmad dan juga Ishaq.
Lalu kemudian yang keempat adalah air makruh. Jadi jenis air makruh ini air yang seperti apa? Yaitu airnya sah dan boleh digunakan untuk bersuci, tetapi hukumnya makruh. Makruhnya ini dikarenakan alasan kesehatan. Dia berbahaya untuk kesehatan tubuh, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas dan perak. Jadi maksudnya di sini adalah air yang dijemur dengan panas matahari dengan menggunakan wadah yang mudah berkarat. Contohnya seperti wadah besi atau logam. Jadi sehingga ini berbahaya untuk kesehatan. Maka di sini dijelaskanlah ada dua pendapat. Air ini makruh. Jadi yang pertama mengatakan kalau air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian. Ya, karena makruhnya itu karena alasan kesehatan fisik. Lalu kemudian yang kedua, air ini dianggap makruh kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan air yang terjemur dengan menggunakan wadah yang bukan berasal dari zat yang berkarat seperti besi dan logam. Hadisnya yaitu diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia Aisyah telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Janganlah engkau berbuat demikian, wahai Humairah." Humairah ini adalah panggilan untuk Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit kusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Baiklah, mungkin sekian video atau penjelasan dari kitab Matan Safinatun Najah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jika video-video di channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan like. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jika terdapat kesalahan kekeliruan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.